Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa. Sulawesi Selatan menjadi saksi bisu dari perjuangan heroik seorang raja yang dijuluki ayam jantan dari timur. Sosoknya dikenal sebagai pemimpin yang pantang menyerah, gigih melawan penjajah, dan berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara untuk melawan VOC. Dialah Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional yang namanya abadi dalam sejarah perlawanan bangsa Indonesia. Tapi apa yang membuat Sultan Hasanuddin begitu ditakuti Belanda? Bagaimana perjuangannya yang sengit dalam mempertahankan kedaulatan Goa hingga memaksa Belanda menambah kekuatan besar? Berikut kami ulas seputar kisah luar biasa dari seorang raja yang menolak tunduk pada penjajah meski harus membayar mahal dengan kekalahan di medan perang. Versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Sultan Hasanuddin merupakan salah satu pahlawan nasional yang dikenal dengan julukan ayam jantan dari timur, atau dalam bahasa Belanda Hanjes van het Oosten. Julukan ini diberikan kepada Sultan Hasanuddin karena ketangguhannya dalam memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda di wilayah timur Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Sosoknya menjadi simbol keberanian dan kegigihan dalam mempertahankan kedaulatan tanah air. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631 di Makassar dengan nama lengkap I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Ia merupakan keturunan keluarga bangsawan dari kerajaan Goa. Meski berasal dari kalangan terpandang, Sultan Hasanuddin tidak tinggal diam saat melihat penderitaan rakyat akibat penjajahan. Jiwa kepemimpinannya mulai terlihat sejak muda, terutama saat ia mendapatkan bimbingan dari sang ayah, Sultan Muhammad Said, yang kala itu menjabat sebagai Raja Goa. Sultan Hasanuddin dididik dengan ilmu pemerintahan, diplomasi, serta strategi militer. Hal ini membentuk dirinya menjadi pemimpin yang cakap dalam memimpin rakyat dan menghadapi musuh, khususnya ketika Belanda mulai berupaya menguasai wilayah Indonesia bagian timur melalui VOC. Pada November 1653, setelah wafatnya Sultan Muhammad Said, Sultan Hasanuddin diangkat menjadi Raja Goa yang ke-16. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Goa menghadapi ancaman besar dari VOC yang berusaha melakukan monopoli perdagangan di wilayah Indonesia Timur, khususnya perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. VOC berusaha menaklukkan kerajaan Goa melalui berbagai cara, termasuk dengan menggunakan kekuatan militer yang dipimpin oleh Laksamana Cornelis Pilmen. Namun Sultan Hasanuddin tidak tinggal diam. Ia mengorganisasi perlawanan dengan mengajak kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya untuk bersatu melawan VOC. Perjuangan Sultan Hasanuddin melawan Belanda tidaklah mudah. VOC yang memiliki kekuatan militer lebih unggul terus berusaha mengalahkan Goa. Sultan Hasanuddin menunjukkan keahlian militernya dalam menghadapi musuh. Tetapi kekuatan VOC semakin bertambah dengan bantuan dari pemerintah pusat Belanda. Meskipun terus-menerus diserang, Sultan Hasanuddin berhasil menyatukan kekuatan beberapa kerajaan di kawasan timur untuk memperkuat pertahanan. Namun situasi semakin sulit ketika VOC mendapatkan tambahan pasukan yang lebih kuat. Akhirnya, pada tanggal 18 November 1667, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani Perjanjian Bungaya. Perjanjian ini memberikan keuntungan besar bagi Belanda karena kerajaan Goa dipaksa untuk mengakui kekuasaan VOC dan menyerahkan beberapa wilayah penting. Meski demikian,
Perlawanan Sultan Hasanuddin tidak berhenti di situ. Pada tanggal 12 April 1668, perang besar kembali meletus antara pasukan kerajaan Goa melawan VOC. Pertempuran ini berlangsung sengit hingga akhirnya pada tanggal 24 Juni 1669, Benteng Somba Opu, yang merupakan benteng terkuat kerajaan Goa, berhasil ditembus oleh Belanda. VOC berhasil mendapatkan bantuan tambahan dari pemerintah pusat Belanda, sehingga kemenangan berada di pihak mereka. Setelah kekalahan dalam pertempuran di Benteng Somba Opu, Sultan Hasanuddin mundur ke Benteng Kale Goa. Meskipun kekuatan militernya semakin melemah, semangat perjuangannya tidak pernah surut. Ia tetap menolak tunduk pada Belanda yang telah menaklukkan kerajaannya. Pada tanggal 29 Juni 1669, Sultan Hasanuddin akhirnya memutuskan untuk turun tahta. Ia menyerahkan posisi raja kepada Imam Pasomba Daeng Nguraga yang kemudian bergelar Sultan Amir Hamzah. Meskipun telah mengundurkan diri dari tampuk kekuasaan, Sultan Hasanuddin terus berperan dalam membimbing masyarakatnya. Ia lebih banyak mencurahkan waktu untuk menyebarkan ajaran Islam dan menanamkan rasa persatuan di kalangan rakyatnya. Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670 dalam usia 39 tahun. Beliau dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa yang berada di Benteng Kale Goa, Kampung Tamalate, Sulawesi Selatan. Meski usianya terbilang muda saat meninggal, perjuangan dan pengorbanannya telah memberikan dampak besar bagi rakyat Sulawesi Selatan dan Indonesia secara keseluruhan. Atas jasa-jasanya, Sultan Hasanuddin dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 6 November 1973. Gelar ini menegaskan bahwa perjuangan Sultan Hasanuddin melawan penjajahan adalah salah satu babak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Hingga saat ini, Sultan Hasanuddin dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap penjajah di wilayah timur Indonesia. Namanya diabadikan dalam berbagai tempat, termasuk universitas dan bandar udara. Kegigihan dan semangat perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Demikian seputar kisah luar biasa dari seorang raja yang menolak tunduk pada penjajah, versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar Sultan Hasanuddin, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.